Selamat pagi sahabat, semoga harimu baik dan selalu diberikan kesehatan. Senang rasanya, aku masih diberikan kesempatan untuk mengutarakan pengalaman ketika aku berkunjung ke salah satu destinasi. Oke, ini adalah podcast pertama aku. Kali ini aku bakalan bahas mengenai Tanjung Lesung, yang dimana Tanjung Lesung masuk ke dalam salah satu dari 10 destinasi Bali baru di Indonesia. Jujur, aku sangat bangga karena Tanjung Lesung satu daerah dengan tempat tinggalku saat ini. Jadi, untuk yang sedang mencari referensi perjalanan, semoga podcast pertamaku masuk ke dalam pilihan perjalanan kalian ya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai daya tarik dari Tanjung Lesung. Jujur, Tanjung Lesung memiliki pesona matahari terbenam yang sangat indah. Keindahan ini sampai diakui oleh mantan Menteri Perikanan, yaitu Ibu Susi Puji Astuti. Beberapa kali, Ibu Menteri ini mendaratkan helikopternya di Tanjung Lesung, hanya untuk menyaksikan matahari terbenam yang sangat indah. Tanjung Lesung terkenal dengan julukannya sebagai Sunset of Java. Jadi ingat indahnya matahari merah merona dengan bulat sempurna di sana. Jujur, pemandangan itu membuat kita sadar begitu indah dan luar biasanya ciptaan Tuhan. Selain itu, di sana kita juga bisa melakukan snorkeling dan diving. Salah satu aktivitas yang tak akan membuat aku lupa tentang pantai ini, yaitu snorkeling dan diving. Karena di laut tersebut memiliki pantai yang sangat tenang, sehingga lautnya menjadi jernih. Dan untuk kita yang melakukan snorkeling, kita dapat menikmati kekayaan fauna dan biota laut dengan sangat jelas. Spot yang sempurna yang biasanya dilakukan penyelam, mereka akan mengunjungi salah satu kawasan yang bernama Pulau Liwungan yang tidak jauh dari Tanjung Lesung. Bukan hanya melakukan penyelaman, di sana kita juga bisa melakukan aktivitas olahraga air lainnya. Jujur, di sana tuh banyak banget fasilitas yang bisa kita lakukan, seperti menaiki banana boat, menggunakan kano, jet ski, dan lain-lain. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai daya tarik dari Tanjung Lesung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan destinasi Tanjung Lesung. Tanjung Lesung pasca tsunami Selat Sunda pada tanggal 22 Desember 2018 terus berbenah untuk menyambut lagi kunjungan wisatawan. Salah satu peristiwa yang sempat menjadi perhatian publik pada tsunami di Tanjung Lesung yang meninggalnya beberapa personil grup Band 17 saat mengisi acara Family Gathering perusahaan PLN. Pasca terjadi itu, kawasan pantai ini masih dalam pemulihan. Beberapa fasilitas pariwisata diantaranya beach club dan area Villa Kalica. Dalam masa pemulihan ini, atraksi wisatawan untuk pelancong sementara masih belum berkegiatan di laut. Bencana ini membuat penurunan kunjungan wisatawan yang sangat drastis. Tak jarang, banyak wisatawan domestik dan mancanegara yang enggan berkunjung kembali karena takut. Tapi minggu lalu di Tanjung Lesung mulai berdatangan beberapa wisatawan. Tapi tetap saja kembali berkurang karena adanya pandemi. Jadi di pandemi ini ada kebijakan yaitu pembatasan wisatawan. Tadi kita sudah membahas mengenai kekurangan dari Tanjung Lesung. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai identitas dari Tanjung Lesung. Tanjung Lesung terletak di Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Oke, selanjutnya mengenai kondisi geografi Tanjung Lesung. Pada pesisir Tanjung Lesung memiliki suhu berkisar 28 derajat Celcius. Dan pasang surut Tanjung Lesung berjenis campuran condong harian ganda dengan karakteristik dalam satu siklus pasang surut 24 jam 50 menit. Terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dengan tinggi dan periode
yang berbeda. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai transportasi. Untuk kalian yang di daerah Banten, Tanjung Lesung itu memang ada di Pandeglang, di Tanjung Jaya. Jadi dari Banten, jarak tempuhnya sekitar 160 km. Dapat ditempuh dari Jalan Tol Tangerang menuju ke arah Merak. Keluar melalui Tol Serang Timur, kemudian lanjutkan perjalanan menuju ke Pandeglang. Lalu arahkan kendaraan menuju ke daerah Labuan, dan terakhir teman-teman akan sampai di Tanjung Lesung. Nah, bagi yang ingin naik transportasi umum, kalian bisa memulainya dari Jakarta menuju ke Terminal Banten. Kemudian carilah bus dari Terminal Banten menuju Terminal Labuan. Setelah sampai di terminal ini, ada dua alternatif teman-teman. Pertama, langsung menggunakan ojek dengan tarif yang cukup mahal, atau menggunakan elf dengan tujuan Labuan Sumur. Turun di Citerep, nah barulah dari sini lanjutkan menggunakan ojek. Setelah itu, sampailah kalian di Tanjung Lesung. Tapi kemarin saya mengunjungi Tanjung Lesung, katanya Tanjung Lesung itu sudah menyediakan transportasi khusus Tanjung Lesung Jakarta, yang dimana di Terminal Jakarta, tepatnya Kalideres, kalian bisa menggunakan jasa bis dari Tanjung Lesung Kalideres. Selamat mencoba. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai transportasinya. Sekarang kita akan lanjut membahas mengenai ciri khas kuliner dari Tanjung Lesung. Tanjung Lesung yang terletak di Pandeglang, Pandeglang itu memiliki banyak sekali khas kuliner. Yang pertama, nasi sumsum. Bagi Anda, teman-teman yang suka makanan gurih, kamu bisa mencicipi makanan ini, yaitu nasi sumsum. Olahan utama yaitu sumsum tulang kerbau. Makanan khas ini merupakan makanan daerah khas dari Banten, tepatnya di Tanjung Lesung. Nasi sumsum ini dapat meningkatkan nafsu makan kamu karena bahan baku bumbunya ditumbuk menggunakan blender yang semakin memperkuat rasa bumbu yang terkandung di dalam sumsum. Oke, selanjutnya adalah rebek Banten. Jika kamu menyukai makanan pedas, kamu jangan sampai lupa mencicipi makanan ini. Jadi, rebek Banten ini merupakan primadona makanan Banten. Makanan yang menggunakan jeroan kambing ini memiliki cita rasa yang sangat khas, gurih dan manis. Aromanya berasal dari rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan kayu manis. Selanjutnya adalah sate bandeng khas Banten. Hidangan sate ini sama dengan hidangan sate di daerah lainnya, tapi di Tanjung Lesung memiliki perbedaan dari bahannya. Karena masyarakat penghasil olahan seafood, maka sate bandeng ini berbahan dasar dari ikan bandeng yang fresh. Ikan bandeng ini diolah dulu seperti membuang dulu tulangnya hingga bersih. Kemudian sate ini disajikan dengan sate pada umumnya. Kemudian jika dinikmati, terdapat atau terasa bumbu rempah-rempah yang sangat kuat terkandung di dalam ikannya. Jadi pokoknya ini adalah mantepol. Ya, masih banyak makanan-makanan khas di daerah Tanjung Lesung seperti jojorong, balok, otak-otak, emping, durian, dan lain-lain. Tapi kalau kalian mau lebih lanjut, kalian bisa searching aja di Google ya. Oke, selanjutnya mengenai souvenir. Kalian bisa mengunjungi Batik Cipanon dan area Panimbang. Di sana disediakan oleh-oleh khas Tanjung Lesung seperti batik Cipanon, batik Tanjung Lesung, kemudian aksesoris dari kerang, dari kayu, dan lain-lain yang merupakan ciri khas dari daerah Tanjung Lesung sendiri. Terima kasih telah mendengarkan podcast pertamaku, sahabat. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe ya.